Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Siapa ketua kelas di sini? Iya. Ya, Fatia. Coba pimpin doa dulu sebelum memulai pembelajaran. Siap Ibu, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa melalui ayat kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelumnya di sini Ibu mau mengabsensi dulu. Ketua kelas di sini siapa yang tidak hadir? Ada 4 orang Ibu. Siapa saja? Aida, Osin, Dena, Rini. Tanpa keterangan Ibu ya? Ya Bu. Oke. Terima kasih kepada Fatia. Anak-anak di sini ada yang tahu materi kita pagi hari ini apa? Coba sini, Murasia silakan. Jadi materi kita pada hari ini yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, Bu. Oke, betul sekali. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Iya, Ibu. Sebelum memasuki pembelajaran di sini Ibu ingin bertanya. Siapa tahu yang mengetahui tentang penjelasan kekuasaan? Siapa? Ibu tunjuk. Pengertian kekuasaan, Ibu. Saya Ya. Rika. Belum. Rika. Jadi kekuasaan itu yaitu oleh apa namanya itu? Bentar, Bu. Jadi kekuasaan itu untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang itu, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin secepatnya Jadi pengertian kekuasaan itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan suatu tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya, Ibu. Oke. Selanjutnya ya, di sini siapa lagi yang tahu apa itu pengertian kekuasaan? Jadi kekuasaan negara itu diartikan sebagai kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya dalam mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan, Ibu. Oke, betul ya. Nah, dari kedua penjelasan ini, siapa yang dapat menyimpulkan itu? Kayak mengartikan kedua penjelasan ini. Ayo, silakan namanya Tamir. Jadi pengertian kekuasaan yaitu kemampuan seseorang, Ibu, untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan atau yang diperintahkannya. Terus kewenangan negara itu yaitu untuk mengatur seluruh rakyat dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan. Baik, terima kasih kepada Rama Tami. Jadi di sini dapat Ibu simpulkan dari kedua penjelasan yang anak-anak tadi jelaskan, yaitu bahwa dengan kekuasaan seseorang itu dapat mengatur orang lain, kemudian orang lain itu akan mengikuti perintah dari orang tersebut. Nah, begitupun dalam kehidupan sehari-hari, di mana kekuasaan yang dimilikinya itu dapat mengatur semua komponen, elemen, dan tentu saja semuanya dilakukan untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia. Ya. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam pembagian kekuasaan. Sini siapa yang bisa membacakan Ibu? Saya. Macam-macam pembagian kekuasaan ada menurut John Locke, ada John Locke ya. ada menurut yang pertama itu ada legislatif, eksekutif, sama federatif. Terus yang kedua legislatif.
Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Montesquieu itu ya bacanya anak-anak jangan sampai salah. Ya, Montesquieu. Udah? Biar nggak kenceng itu. Apanya? Bisa-bisanya Anda. Oke, apa ya? Ini ya tentang penjelasan pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Max. Apa tadi? Ya, itu juga gitu guys. Iya, Ibu. Di sini yang pertama yaitu tentang legislatif. Siapa yang tahu tugas legislatif? Baca. Saya, Bu. Ya. Yang pertama itu tugas legislatif kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang dan dilaksanakan oleh DPR, Bu. Oke. Yang eksekutif siapa? Saya. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, yaitu pelaksananya ada presiden. Oke. Selanjutnya yang federatif siapa? Saya. Gila. Tugasnya yaitu untuk melaksanakan hubungan luar negeri, Bu. Oke. Nah, dari penjelasan tadi itu kan ini banyak pendapat dari John Locke. Ya. Sekarang kita berlanjut ke apa tadi? Ya. Bisa ini juga sama ya, ada tiga. Saya, Ibu. Ada enggak, Ibu yang jelasin Oh, ya. iya, Ibu. Di sini ada legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Di mana legislatif sama yudikatif itu, legislatif sama eksekutif masuk Ibu. Penjelasannya sama yang diucapkan yang dikemukakan oleh John Locke. Sedangkan untuk yudikatif di sini itu mengatakan bahwa kekuasaan itu untuk mengawasi jalannya undang-undang. Di mana yang menjalankan di sini itu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Oke. Ibu, mau nanya. Ya, silakan. Saya dulu ya. Ya. Jadi Ibu kalau di Indonesia tuh menggunakan yang mana, Ibu? Nah, bagus pertanyaannya ya. Namun kalian ibu yang menjawab. Di sini siapa yang bisa jawab pertanyaan dari temannya tadi? Itu yang belakang. Itu yang pantas. Itu soalnya Indonesia menggunakan legislatif dan eksekutif dan yudikatif. Ya, mungkin betul. Ini dilengkap. Sekarang saya mau nanya, apa alasan negara Indonesia menggunakan prinsip dari Montesquieu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Kita mengetahui bahwa Indonesia itu kan negara Indonesia, di mana ini kan legislatif itu kan dijalankan oleh DPR itu membuat undang-undang. Berarti setiap yang dibuat itu harus berawal dari DPR dulu, sebelum masuk ke presiden kan. Nah, sedangkan eksekutif itu kan presiden yang menjalankan. Selesai apa namanya tadi? Dirumuskan oleh DPR, maka kembali ke presiden untuk mengesahkan atau menjalankan undang-undang itu. Sedangkan yang yudikatif itu kan kekuasaan untuk mengawasi jalannya undang-undang. Di sini MK sama siapa? KY. Nah, di sini itu kan itu yang menjalankan, itu yang mengadili semuanya. Mengapa itu bisa dipakai oleh bangsa Indonesia? Ya karena itu memang cocok untuk negara Indonesia. Sedangkan jika yang John Locke itu kan yang federatif untuk Indonesia. Itu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri itu. Ibu berarti tidak pakai federatif ya Indonesia. Iya, pakai Lantas bagaimana negara lain Ibu? Itu kan yang federatif itu mengatur tentang kekuasaan untuk melaksanakan. Iya, Ibu. Makasih Ibu. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti ya di sini. Siapa yang tahu nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara? Saya, Ibu. Rika. Jadi nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintah negara yang pertama ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kemasyarakatan, dan nilai keadilan, Ibu. Oke, terima kasih. Betul sekali ya. Di sini nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara itu ada 5. Yang pertama itu ada nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai kemanusiaan, yang ketiga ada nilai persatuan, yang keempat ada nilai kerakyatan, dan yang kelima ada nilai keadilan.
Selanjutnya di sini siapa yang mengetahui tentang pentingnya Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan? Itu langsung. Baik, pentingnya nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Yang pertama ada Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemerintah negara harus didasari oleh nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Oke. Terima kasih Saudari Nila. Oh, Dila maksudnya. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kelompok ya. Setelah tadi mendengarkan penjelasan dari teman-teman kalian, di sini gua akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sebelah itu gabung ya jadi kelompok 3. Siap. Oke. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Saya, Ibu. Ibu saya. Ada hadiahnya ini. Tidak ada hadiah ya Ibu, lagi nggak ada uang soalnya berbagian. Oh, iya, Ibu curhat. Curhat ya. Oke. Kalian lihat ya soal-soal di sini Ibu. Ibu kasih kalian waktu untuk menjawab 10 menit. Silakan mulai berdiskusi. Mana aku jawab? Jawab, Ibu. Nomor 2. Udah, Ibu. Udah? Udah. Baiklah, di sini ya Ibu akan mengajak ya tidak secara berurutan untuk menjawab. Tapi untuk perwakilan silakan itu maju. Kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3 silakan maju. Kelompok 1 ayo. Ini kelompok 2 yang maju. Perwakilan. Ayo. Dipercepat ya namanya waktunya soalnya Ibu lagi sibuk ini. Ayo. Baiklah di sini Ibu akan menunjuk ya kelompok 3 yang terlebih dahulu untuk menjawab. Yes, Silakan kelompok 3. Kelompok 1. Semangat dari tadi salah semangat di kelompok ternyata. Ayo Saudari Rika silakan. Enggak, kelompok dulu ya. Iya. Ya diajak. Saya jadinya, Bu. Ya. Ibu yang berarti saya dapat yang bersih juga dia. Jadi kelompok 3 itu mendapatkan soal yang dimana contoh perwujudan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi kelompok 3 sudah menemukan hasil yang kita sudah dapat. Jadi jawabannya itu sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah secara beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua yaitu tidak memaksa warga negara untuk beragama. Yang ketiga yaitu terdapat di sila ketiga yaitu cinta bangsa dan tanah air, menumbuhkan rasa sepenuhnya terhadap cinta bangsa dan tanah air. Yang keempat, sila keempat itu dimana berkaitan dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang terdapat di sila kelima yaitu berkaitan dengan melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat berkuasa sesuai dengan bidangnya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kelompok 1 silakan menjawab. Ya, Ibu, jadi pertanyaan hidup mahasiswa. Fokus. Kenapa perlu adanya konsep pemisahan atau pembagian kekuasaan? Perlu yaitu bertujuan agar terjadinya kontrol dan keseimbangan di antara lembaga kekuasaan, sehingga kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Nah, istilah pembagian kekuasaan itu berasal dari Ibrahim. Oke, selanjutnya nomor 1
sini tugas soalnya itu sebutkan contoh perwujudan yang ditinggalkan di sini dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama yaitu ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kemasyarakatan, dan nilai keadilan. Oke. Terima kasih kepada kelompok, silakan. Baik, dari penjelasan teman-teman tadi itu kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ibu, dia Ayo masuk, nggak apa-apa. suruh dari Apa tapi ya apa? Soalnya udah berakhir. Ibu, suruh kesimpulan. Nggak usah. Waktu ibu soalnya mepet sekali ya. Ya. Ayo kita kembali lagi ke pembelajaran. Siapa menyimpulkan? Itu nilai. Saya. Jadi pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada 3, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ibu. Ya. Kemudian biasa disebut dengan trias politika. Itu Ibu. Oke, terima kasih kepada saudari Nila atas penyimpulannya pada pagi hari ini. Baik Ibu. Maaf Ibu. Mungkin cuma ini yang dapat Ibu sampaikan ya sebelum mengakhiri pembelajaran. Ketua silakan pimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, karena pelajaran kita sudah berakhir, maka kita tutup dengan membaca doa sama-sama. Menurut kita masing-masing, berdoa lagi mulai selesai. Amin. Amin. Sekalian Ibu akhiri. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Hati-hati di jalan Ibu. Hati-hati Bu. Iya, besok saya hukum kami ya. Yasin saya hukum.